Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 97, Elemen. Cakar gagak surya dan kelinci bulan adalah jurus terkuat yang pernah dilihat Su Min sebelumnya. Itu memungkinkan dua cakar dibuat dari Qi. Satu cakar akan diresapi dengan energi bintang surya, dan yang lainnya akan diresapi dengan energi dari bintang bulan. Semakin kuat pembudidaya, semakin banyak energi dari dua bintang yang dikandung cakar ini. Setelah mencapai bintang ke-9, seorang prajurit akan memiliki cakar yang menunjukkan kekuatan penuh dari kedua bintang tersebut. Gagak emas dan kelinci perak akan muncul di cakarnya. Kedua simbol ini akan membuat cakar meledak dengan energi dan meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Melihat sikap ini, Su Min benar-benar bersemangat. Matanya bersinar terang, tangannya dengan cepat membungkus gulungan itu sekali lagi sebelum dia meletakkannya di gudang penyimpanannya. Ini adalah salah satu sikap yang tidak akan dia lepaskan. Mengapa Tuan Muda memiliki gulungan kita dengan cakar gagak surya dan kelinci bulan bersamanya di peringkat lembah abadi? Seru seorang penatua pelan tapi marah. Suaranya bergetar karena amarah saat dia melihat pemimpin kelompok mereka. Tuan Muda hampir seperti prajurit bintang 6. Sepertinya dia akan menemui keberuntungan di lembah abadi. Patriark ingin dia mempelajari kemampuan itu segera setelah dia mencapai peringkat prajurit bintang 6. Kami hanya memiliki satu gulungan ini dengan sikap penuh. Sesepuh lain berbisik dengan marah. Meskipun tetua lainnya berbagi emosinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain sangat menyesal pernah menghina sosok yang satu ini. Faksi mereka telah kehilangan hampir semua jenius dari generasi muda dan sikap yang berharga dan langka. Kita selalu bisa berharap bahwa anak ini tidak akan mampu memahami Claw of the Solar Crow dan Lunar Rabbit. Kepala tetua kelompok itu menghela nafas. Kata-kata mereka diucapkan sangat rendah sehingga tidak ada orang di luar kelompok yang bisa mendengarnya. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tahu bahwa mereka telah kehilangan teknik nomor 1 di keluarga mereka. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang mendapatkan gulungan ini, kami hanya memiliki satu salinan asli. Hanya anggota yang sangat luar biasa yang diizinkan untuk menggunakannya selama pelatihan. Namun, 400 tahun terakhir tidak ada yang berhasil memahaminya. The Young Master adalah kesempatan terbaik kami untuk mendapatkan pengguna baru Claw of the Solar Crow dan Lunar Rabbit. Sementara gunung salju dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian yang tak terbatas terhadap Su Min, mereka tahu bahwa untuk saat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Di dalam lembah abadi, Su Min tidak menyadari fakta bahwa dia telah menemukan rahasia terbaik dan kemampuan terkuat gunung salju. Dia hanya dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia memikirkan tentang sikap itu. Su Min terus melihat-lihat gulungan dengan harapan menemukan sikap atau kemampuan yang lebih berguna. Dia menemukan beberapa yang bisa dia gunakan. Salah satunya adalah cakar besi, kemampuan yang dibuat untuk praktisi luar untuk menggunakan Qi untuk membentengi jari dan membuatnya setajam cakar elang. Serangan ini sangat berguna bagi Su Min yang tidak terlalu terbiasa bertarung dengan tangan kosong, dia dengan cepat meletakkannya di gudang penyimpanan barang untuk disimpan. Pada akhirnya, dia menemukan banyak sikap praktis yang bisa dia manfaatkan. Beberapa lebih biasa sementara beberapa sangat luar biasa, namun tidak satupun dari mereka mendekati Claws of the Solar Crow dan Lunar Rabbit. Dari yang biasa, Su Min tidak melihat alasan untuk menyimpannya. Dia akan menghadiahkannya kepada Ouyang Xiu karena telah membantunya lebih awal. Meskipun tidak berguna bagi Su Min, mereka akan berguna bagi keluarga besar. Dari kemampuan yang ditemukan Su Min, dia mempertahankan total 16 posisi, 7 dari 16 sikap itu adalah kemampuan eksternal. Kemampuan eksternal ini meningkatkan bagian tertentu dari tubuh seseorang dengan Qi dan membuatnya menjadi lebih kuat, meningkatkan kecakapan pertempuran jarak dekat dengan jumlah yang cukup besar. Di antara kemampuan ini adalah Qi merah yang telah dipraktekkan oleh Shen Yu. Itu adalah kemampuan jahat, tetapi Su Min memutuskan untuk menyimpannya untuk pemeriksaan lebih lanjut ketika dia punya waktu. Semua kuda-kuda adalah serangan jarak jauh.
Mereka tidak terlalu mirip satu sama lain. Salah satunya adalah matahari besar yang meledak menjadi ribuan bola api kecil yang mirip dengan 1000 giok mandi tetapi lebih lemah. Itu juga membutuhkan lebih sedikit ki internal, jadi jika dia melawan lawan yang lebih lemah, maka ini akan menjadi pilihan terbaik. Beberapa kuda-kuda menciptakan serangan tunggal seperti bola api, bola air, sambaran petir, atau bila angin semuanya diciptakan dari ki, meniru elemen di sekitarnya. Peri adalah satu-satunya yang mampu menggunakan elemen dalam serangan mereka. Namun, pembudidaya manusia sering memeriksa peri yang mereka tangkap, bereksperimen pada mereka dan mengamati mereka dengan tujuan mempelajari bagaimana menggunakan energi unsur dan menariknya, menggabungkannya dengan ki mereka. Manusia tidak pernah berhasil memahami sepenuhnya energi unsur. Namun demikian, setelah banyak bekerja, mereka berhasil menciptakan kuda-kuda yang meniru berbagai elemen. Jenis serangan ini, meskipun lebih lemah dari serangan elemen peri yang sebenarnya, cukup tangguh. Serangan yang meniru elemen ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Perbedaan utama antara menjadi ahli eksternal dan internal semakin jelas semakin kuat kedua belah pihak. Praktisi luar memiliki kemampuan untuk menjadi satu dengan dunia, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Pada awal mencapai satu dengan dunia, seseorang akan dapat memanggil api duniawi. Nyala api ini akan terus berubah hingga mencapai peringkat solar truefire. Berbeda dengan api duniawi, ada juga tetesan air duniawi. Namun, ini jauh lebih sulit untuk dipahami. Biasanya seseorang tidak akan mendapatkan wawasan tentangnya sebelum mereka menjadi dewa. Sama seperti api duniawi yang berevolusi menjadi solar truefire, water drop duniawi berubah menjadi lunar true water. Kedua elemen ini, air, dan api, adalah satu-satunya dua elemen yang dapat dipahami dan digunakan oleh pakar eksternal dengan serangan mereka. Pakar internal sangat berbeda. Mereka juga dapat memahami suatu tingkat pemahaman dengan unsur-unsur, tetapi mereka tidak terbatas pada dua unsur tertentu. Segera setelah mereka dapat merasakan suatu elemen, mereka akan dapat meniru elemen tersebut dalam sikap mereka. Meskipun mereka dapat merasakan unsur-unsurnya, mereka tidak dapat sepenuhnya menggabungkan kedua konsep tersebut. Meskipun demikian, mampu memahami suatu elemen memungkinkan mereka untuk meniru elemen tersebut dan dengan demikian meningkatkan kekuatan mereka. Ada juga serangan internal yang tidak bergantung pada peniruan elemen, tetapi serangan ini tidak sekuat yang lain, dan banyak prajurit tidak menggunakannya. Seseorang biasanya akan mulai merasakan elemen ketika mereka berada di tar ketiga atau keempat dari peringkat prajurit. Inilah alasan mengapa tidak banyak dari para ahli ini yang memiliki sikap unsur dengan mereka. Mereka belum berhasil melakukan kontak dengan elemen-elemen tadi. Selain itu, banyak jurus elemental tidak ditemukan karena sekte dan keluarga. Meskipun Snow Mountain yakin bahwa tuan muda mereka akan selamat, keluarga dan sekte lain tidak begitu yakin. Akibatnya, mereka tidak mengizinkan mereka membawa gulungan penting yang dapat berdampak pada prospek keluarga mereka. Su Min baru saja mencapai tingkat kekuatan yang dia miliki sekarang. Meskipun dia telah merasakan elemen tertentu seperti angin dan api, elemen lain berada di luar jangkauannya saat ini. Dari sekian banyak sikap yang dia ambil, dia bisa menggunakan 3 dari mereka sekarang. Salah satunya adalah sikap Flaming Inferno, sikap yang menyebabkan segala sesuatu dikelilingi oleh api dan menyebabkan pengendalian massa. Jurus tersebut merusak banyak orang yang terkena kobaran api. Sikap kedua adalah sikap bola api. Salah satu serangan paling dasar yang bisa dikendalikan seseorang ketika harus dilakukan dengan serangan elemental ki. Yang terakhir adalah bilah angin. Itu akan membuat bilah dari angin yang akan dipadatkan dengan menggunakan ki. Itu setajam pedang dan secepat angin. Itu akan menyerang dengan kejam dan menebas lawan. Su Min sepenuhnya fokus pada banyak sikap dan kemampuan ini. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan berlatih dengan mereka, tetapi setelah mendengar keributan yang terjadi di luar tendanya, dia memutuskan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk berlatih. Sebaliknya, dia mengemas semuanya dalam 2 harta penyimpanan yang berbeda. Satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Ouyang Xiu. Setelah mencapai keputusan ini, Su Min tidak tinggal diam. Dia dengan cepat berdiri dan meninggalkan tenda hanya untuk melihat ada sekelompok besar ahli tepat di luar tendanya. Menatap satu sama lain, keheningan canggung turun di kedua sisi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa.
Su Min hanya diam melihat semua orang tercengang. Apakah mereka di sini untuk melihatnya? Dia terlihat sangat biasa, gumam seseorang. Yang lain menegur suara itu dengan bisikan, tapi dia cukup tampan. Bagaimana dia bisa begitu kuat, ketika dia terlihat seperti orang yang lemah? Suara ketiga berbisik. Segera semua orang berbisik satu sama lain. Su Min merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah orang-orang ini tidak menyadari fakta bahwa dia ada di sana? Bahwa dia bisa mendengar setiap kalimat, kata mereka. Menggelengkan kepalanya, Su Min memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan bergerak menuju tenda terbesar di kamp. Pastinya, tenda ini milik Ouyang Xiu. Ketika dia mencapainya, dia menyadari bahwa dia benar. Di dalam tenda itu Ouyang Xiu duduk dengan sekelompok ahli lainnya di sekelilingnya. Mereka berbicara dengan tenang satu sama lain. Su Min tidak ingin menyela. Tanpa berusaha mendengar apa yang dikatakan, dia berbalik untuk pergi. Kakak Su, silakan masuk, suara Ouyang Xiu terdengar dari pintu tenda. Jelas bahwa dia memperhatikan Su Min. Saat dia berbicara tentang hal-hal penting dengan rekan-rekannya, dia juga memutuskan bahwa Su Min adalah subjek yang penting. Karena itu dia memutuskan untuk menangguhkan pertemuan penting mereka sampai nanti. Salah satu orang yang hadir di tenda sedikit mengernyit, tetapi tidak ada yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan Ouyang Xiu. Dia tanpa pertanyaan adalah pemimpin kelompok mereka. Yang dia putuskan hanyalah bagaimana keadaannya. Memasuki tenda, Su Min sekali lagi bertemu dengan tatapan ingin tahu dari orang lain yang hadir. Sekarang, dia sudah agak terbiasa dengan ini. Sebaliknya, dia hanya tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Ouyang Xiu. Kontak mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika mereka melihat dia menekan sesuatu ke tangan Ouyang, mereka semua mengerti mengapa dia memilih untuk bertindak seperti itu. Dia baru saja menawarkan hadiah untuk Ouyang Xiu. Jika Ouyang Xiu tahu sebelumnya apa yang dilakukan Su Min, dia akan menolaknya. Namun sekarang itu sudah ada di tangannya, apa yang bisa dia lakukan untuk mengembalikannya. Melihat tindakan paksa Su Min, yang lain tersenyum dan menyeringai. Meskipun mereka tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang Su Min ini, mereka tahu bahwa sekarang dia telah memberikan sesuatu kepada Ouyang Xiu, itu tidak akan terlalu penting. Jadi mereka semua sangat ingin tahu untuk melihat hadiah apa itu. Memanggil dan menuntut untuk mengetahui apa itu, bagaimanapun, adalah hal yang tabu dan tidak ada yang berbicara. Mereka semua hanya melihat harta karun kecil di tangan Ouyang Xiu dengan rasa ingin tahu dan sedikit keserakahan. Sementara semua orang senang Ouyang Xiu mendapatkan hadiah ini, pria itu sendiri merasa tidak enak. Dia melihat barang itu dengan hati masam. Dia tidak menginginkan imbalan apapun untuk bekerja sama dengan Su Min. Bahkan, dia berharap mereka berdua bisa tetap sebagai saudara, dan persahabatan mereka bisa tumbuh. Apakah harta ini mungkin merupakan tanda bahwa Su Min tidak mau membangun hubungan tetapi ingin membayar kembali utangnya? Bab 98, Tantangan yang ditolak. Su Min tidak terlalu ahli dalam hal mengetahui bagaimana harus bertindak di antara orang lain. Dia tidak melihat ada yang salah dengan memberikan hadiah ini. Saat melihat wajah Ouyang Xiu, dia cukup terkejut. Pria yang lebih tua itu tampaknya tidak bersemangat dengan hadiah itu. Bahkan, dia tampak seolah-olah dia telah dikutuk. Itu hanya hadiah, kata Su Min, saya tidak menggunakan barang-barang ini. Saya adalah seorang kultivator individu, dan barang-barang ini lebih cocok untuk sekte besar. Karena saya tidak menggunakan barang-barang ini, saya memutuskan untuk memberikannya kepada Anda sebagai tanda terima kasih saya atas perhatian dan perhatian Anda. Ouyang Xiu terkejut. Dia berharap Su Min seperti semua tuan muda lain yang dia temui. Seseorang yang akan memikirkan manfaat dan menghitung dan merencanakan. Su Min bukan keduanya. Dia terus terang dan mudah dimengerti. Dia akan menggunakan kemampuannya untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi dan akan menjadi teman yang setia terus-menerus. Dia tidak akan memikirkan keuntungan atau imbalan. Dia bukanlah orang yang seperti itu. Baru sekarang Ouyang Xiu memahami hal ini. Wajahnya dipenuhi dengan senyum lebar saat dia mengerti bahwa dia membuat penilaian yang salah sebelumnya. Maafkan saya pasti telah menyinggung Anda, kata Ouyang Xiu sambil menggelengkan kepalanya.
Sulit baginya untuk menyembunyikan senyum di wajahnya. Meskipun Sumin tidak menyadari apa yang telah terjadi, dia mengerti bahwa pria aneh di depannya sekarang percaya dia tidak memiliki agenda tersembunyi dengan memberikan barang-barang ini kepadanya. Sumin menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah mengerti tuan muda ini, pikirnya dalam hati. Dia mengatakan tidak lebih dan hanya tersenyum juga. Dia bergerak maju, menyerahkan barang penyimpanan ke Ouyang Xiu. Meskipun Ouyang Xiu sangat ingin tahu tentang apa yang mungkin ada di dalam harta karun ini, dia tidak langsung menjelajahinya di depan semua orang. Dia penasaran, tapi dia lebih peduli dengan reputasinya. Dia dengan lembut meletakkan harta penyimpanan di atas meja dan duduk memberi isyarat agar Su Min duduk juga. Saudara Su, saya membayangkan Anda akan memenangkan peringkat lembah abadi ini, kata Ouyang Xiu dengan hormat dan nada riang dalam suaranya. Aku belum pernah mendengar ada satu orang pun yang menang. Kemudian lagi, ini adalah pertama kalinya seseorang sepertimu memasuki peringkat lembah abadi. Bagaimana kamu bisa meyakinkan Bu Huang untuk membiarkanmu masuk? Ouyang menyadari apa yang baru saja dia tanyakan. Dia tersenyum sopan, dan dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tolong jangan jawab itu, katanya, aku tahu kamu pasti punya rahasia, dan aku tidak perlu tahu tentang itu. Yah, sebenarnya cukup sederhana dan bukan sesuatu yang disembunyikan, kata Sumin dengan mengangkat bahu, guruku dan Bu Huang saling kenal. Dia mengenaliku dan memutuskan untuk membantuku. Menang atau kalah tidak masalah bagiku, lanjut Sumin. Sejauh yang saya tahu, saya tidak akan mendapat manfaat dari memenangkan peringkat lembah abadi ini, tetapi keluarga Bu Huang akan mendapat manfaat. Setelah kebaikan yang mereka tunjukkan kepada saya, wajar saja jika saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk membalasnya. Su Min tersenyum. Jawabannya membuat Ouyang Xiu merasa terkesan. Untuk membalas kebaikan dan menghargai hubungan, tidak diragukan lagi ini adalah teman terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Sementara Ouyang Xiu mengajukan banyak pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan Su Min selama peringkat lembah abadi, teman dan pengikut Ouyang Xiu lainnya diam saat mereka mendengarkan setiap kata yang diucapkan Su Min. Gunung salju menganggapmu pembawa kematian. Mereka bahkan memberimu julukan Yan Luo. Kamu tahu, aku cukup penasaran, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh. Ouyang Xiu adalah seorang tuan muda, dan keluarganya tidak akan pernah membiarkannya berada dalam bahaya. Kali ini, dalam Immortal Valley Ranking, adalah pertama kalinya dia mengalami kehidupan tanpa dilindungi oleh seorang ahli tingkat tinggi. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar merasa tuan muda akan mati. Siapa yang mau, atau memiliki kekuatan, untuk melawan keluarga besar ini? Kelainan seperti Su Min tidak pernah diharapkan. Sebelum bertemu Su Min, Ouyang Xiu menganggap dirinya seorang ahli dengan banyak pengalaman. Dia cepat bereaksi terhadap bahaya dan percaya bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata. Namun, ketika dia melihat pertempuran antara Su Min dan Tuan Muda Gunung Salju, dia mengerti betapa salahnya dia. Meskipun dia terampil dalam pertempuran dan telah membunuh sebelumnya, dia belum pernah berada dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Keluarganya tidak akan pernah mengizinkan itu. Jadi dia tidak ditempa dengan cara yang sama seperti Su Min. Untuk pertama kalinya, Ouyang Xiu akhirnya mengerti. Keluarganya yang terlalu protektif telah menyebabkan dia berada di belakang beberapa teman sebayanya dalam hal pengalaman duniawi. Tetap saja, itu juga berarti dia masih hidup, jadi dia tidak yakin apakah dia beruntung atau tidak. Dilahirkan dalam klan, keluarga, atau sekte besar berarti Ouyang Xiu telah tumbuh dengan sumber daya yang berlimpah, pengajaran yang cermat dari para ahli ekstrim, dan perlakuan yang setara dengan raja masa depan. Jenius tak tertandingi dalam klan mereka sering diperlakukan jauh lebih baik daripada anggota muda lainnya dari generasi mereka. Namun, alih-alih dipandang dengan kecemburuan dan penghinaan, mereka dipandang dengan hormat dan kagum. Maafkan saya, salah satu orang yang telah berbicara dengan Ouyang Xiu sebelum Su Min muncul, berseru, saya ingin meminta pertandingan tanding dengan Anda. Saya tahu keterampilan saya kurang dibandingkan dengan Tuan Muda Snow Gunung, tetapi saya ingin menguji diri saya melawan kekuatan yang luar biasa. Apakah Anda bersedia menerima tantangan seperti itu? Meskipun orang ini sangat sopan,
satu-satunya alasan dia bersikap sopan adalah karena perilaku Ouyang Xiu terhadap Sumin. Dia tahu bahwa pria ini kuat, karena tidak secara pribadi melihatnya menunjukkan kekuatannya, tetapi bagaimana dia bisa percaya bahwa dia sekuat ini? Sumin memandang pemuda ini dan kemudian menggelengkan kepalanya. Maaf, katanya meminta maaf. Aku ingin menerima tantangan itu, tapi aku khawatir aku harus menolak. Temanku Yeling akan senang menerimanya menggantikanku. Aku yakin kamu bisa melakukan pertempuran hebat. Dia juga binatang peringkat kelima, jadi dia tidak jauh lebih lemah dariku. Setelah mendengar ini, Yeling mendengus. Meskipun dia berada di peringkat yang sama dengan Sumin, dia sudah lama mengerti bahwa kekuatannya jauh dari setara dengan pemuda manusia ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia sangat puas dengan pujian yang diberikan kepadanya. Orang yang mengeluarkan tantangan tidak puas. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih menjadi ungu saat berbagai tingkat kemarahan muncul di dalam dirinya. Dia melakukan segala daya untuk menekan kemarahan ini. Sayangnya, dia tidak terlalu sukses. Semua orang bisa melihat dia akan meledak. Adik laki-laki Su, tolong, satu duel saja, seorang wanita mendesaknya. Dia juga ingin melihat kekuatannya secara penuh. Terlebih lagi, dia ingin memastikan bahwa pria yang lebih tua itu tidak meledak karena marah, tetapi Sumin menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bukannya aku tidak ingin berpartisipasi dalam pertandingan sparring, katanya sambil menghela nafas, masalahnya adalah aku takut jika aku berpartisipasi, aku tidak akan bisa menahan diri dan secara tidak sengaja akan melumpuhkan, atau membunuh seseorang. Kata-katanya terdengar arogan, tetapi semua orang sepertinya merasakan kepastian dalam kata-katanya. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Saya sangat disayangkan bahwa saya belum menjadi bagian dari banyak pertandingan sparring, jelas Sumin. Dalam 1 tahun terakhir di sini, saya telah meningkatkan kekuatan saya secara luar biasa. Hampir setiap orang telah mencoba membunuh saya, tidak memberi saya pilihan lain selain mempertajam serangan saya, yang membuat serangan saya ditujukan untuk membunuh dan bukan untuk menyelamatkan. Saya adalah tidak terlalu berani untuk membunuh teman baruku, jadi aku harus menolak undanganmu dengan sopan. Solusi terbaikku adalah kamu mencoba dan berduel dengan temanku. Dia lumayan. Aku mampu menahan seranganmu. Teriak orang yang menantangnya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Saat Sumin hendak menjawab, tamparan keras dan keras bergema di tenda. Orang yang telah berbicara dikirim terbang keluar dari tenda dan mendarat di tanah. Dia benar-benar tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Baru kemudian dia melihat ke arah Ouyang Xiu yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Kamu pikir kamu bisa menahan serangannya ketika Tuan Muda Gunung Salju pun tidak bisa melakukannya. Bahkan aku tidak berani melawannya. Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa selamat dari serangannya? Mendengar kata-kata Ouyang Xiu, semua orang tampak tenang. Itu benar. Mereka bahkan tidak bisa memegang lilin untuk bakat dan kinerja Ouyang Xiu ketika harus bertarung. Namun, tidak satu pun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan Sumin bertarung. Karena itu mereka ingin melihat seberapa kuat dia. Saat mereka hendak membuka mulut, suara nyaring terdengar dari luar kamp. Sumin. Suara itu dipaksakan oleh Qi dan menempuh jarak ribuan kilometer, membuat tanah bergetar, yang membuat Sumin mengangkat kepalanya. Sebuah cekikikan muncul di wajahnya. Masalah datang untuk menemukannya, tetapi dia bukannya tidak bahagia. Jika ada, dia bersemangat. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia akan direkrut oleh kekuatan besar. Dengan direkrut oleh kekuatan besar, dia akan mendapatkan akses ke sumber daya, sikap, dan kemampuan yang lebih banyak dan lebih baik, memungkinkannya membalas dendam lebih cepat. Rencana Sumin sederhana. Semua yang dia lakukan adalah demi balas dendam sesegera mungkin sambil memastikan bahwa dia akan bertahan hidup sehingga dia bisa kembali ke sisi Mei Lin dan menjalani hidup sepenuhnya. Bangkit berdiri, Sumin memutar lehernya dan keluar dari tenda hanya untuk mengangkat alis karena terkejut. Di belakangnya, semua yang lain dari tenda mengikuti. Dia mendengar mereka semua terkesiap. Tepat di depan Sumin ada sekelompok sekitar 100 ahli. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mereka memegang senjata mereka, menatap pemuda yang baru saja meninggalkan tenda.
Tidak ada yang berani menghalangi mereka karena mereka semua bergegas menuju Su Min yang hanya tertawa terbahak-bahak. Dengan suara yang dipenuhi dengan ki, Su Min meraung ke langit, "Ayo satu, dan aku akan membunuh satu. Ayo dua, dan aku akan membunuh dua. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kehilangan nyawanya." Kata-kata arogan ini meledak di seluruh lembah abadi. Semua orang merasakan kekuatan yang tersembunyi di bawahnya. Itu bukan kata-kata kosong. Begitu mereka berbicara, Su Min mempercepat langkahnya. Dia menghunus pedang di punggungnya dan bergegas menemui lawan-lawannya. Di sisinya, Ye Ling menyeringai di wajahnya. Energi internalnya mulai mengelilinginya, dan cakarnya bersinar. Keduanya, Su Min dan Ye Ling, siap untuk membunuh lawan mereka, dan baik manusia maupun binatang merasa sangat bersemangat. Ouyang Xiu yang tertinggal tampaknya tidak khawatir. Sebaliknya, senyum ada di bibirnya saat dia melihat pemuda dan binatang itu bergegas menemui gerombolan pembudidaya. Kamu ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang buka matamu. Aku yakin inilah saatnya bagimu untuk melihat apa yang dia sembunyikan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Semakin kuat